Selamat pagi, siang, dan malam pada Bapak Ibu semua. Izinnya kami dari kelompok POA 8 akan menyampaikan hasil praktikum Project Production and Operation Analysis, yaitu case study La Familia Bike dengan Green Bike. Di sini untuk anggota ada Akbar Rida Shizuoka, ada Jeremy Mernat, ada Michelle Leonard Christie, ada Paulus Alberto, dan Samsul Marif. Baik, untuk overview yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang kedua adalah hasil dan pembahasan, yang ketiga adalah kesimpulan dan saran. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini adalah satu, bagaimana metode peramalan penjualan yang paling akurat untuk tahun 2022 sampai 2023. Ini berdasarkan data penjualan sepeda dari tahun 2019 sampai 2021. Yang kedua, bagaimana strategi aggregate planning optimal untuk memenuhi permintaan di tahun 2022. Yang ketiga, bagaimana struktur produk dan bill of material untuk sepeda La Familia. Yang keempat, bagaimana master production schedule optimal untuk memenuhi permintaan di tahun 2022. Yang kelima, bagaimana rencana kebutuhan material untuk setiap komponen. Yang keenam, bagaimana cara mengoptimalkan sistem inventory control, strategi Kanban, dan penjadwalan produksi. Dari rumusan masalah ini, maka di sini kelompok kami memilih tujuan penelitian, yaitu yang pertama, menentukan metode peramalan yang paling akurat untuk memprediksi penjualan sepeda La Familia di tahun 2022. Yang kedua, mengembangkan strategi perencanaan agregat atau aggregate planning yang meminimalkan total biaya produksi sepeda La Familia di tahun 2022. Yang ketiga, membuat struktur produk dan bill of material yang lengkap dan terstruktur untuk sepeda La Familia. Yang keempat, menyusun master production schedule yang optimal untuk produksi sepeda La Familia di tahun 2022. Yang kelima, mengembangkan material recruitment planning atau MRP yang akurat dan efisien. 6. Mengembangkan model inventory control yang terintegrasi dengan strategi Kanban dan juga penjadwalan produksi yang optimal. Berikut data yang kami gunakan, yaitu di sini adalah dari data case study sepeda La Familia Bike, yaitu rentang tahun di 2019 sampai 2021. Di sini kelompok kami mendapatkan tugas untuk menghitung green bike, di mana dari data ini kami harus menjumlahkan dari 3 digit angka terakhir pada NIM setiap anggota kelompok kami, di mana anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, dan total untuk 5 digit terakhir yaitu 2612. Nah, di sini di sebelah kanan dapat dilihat bahwa untuk total sales di sini sudah ditambahkan dengan penjumlahan NIM dari kelompok kami. Untuk data list of component dan juga list of assembly, di sini kami gunakan untuk membuat bill of material. Baik, yang pertama terkait dengan hasil dan pembahasan untuk forecasting. Di sini kami menggunakan 4 metode menyesuaikan dengan yang di case study. Yang pertama yaitu metode time series decomposition, di mana dari hasil perhitungan kami, metode time series decomposition ini memiliki nilai error MAPI sebesar 1,99%, MAD sebesar 1.315, dan juga MSI sebesar 3,9 juta. Untuk metode kedua, yaitu moving range, di sini memiliki nilai error MAPI sebesar 4,67%, MAD sebesar 3.268, dan MSI sebesar 52 juta. Untuk metode ketiga, yaitu dengan double exponential smoothing atau metode Holt, di sini didapat bahwa nilai error MAPI sebesar 3,19%, MAD sebesar 2.131, dan MSI sebesar 7,7 juta. Untuk metode yang terakhir, yaitu menggunakan metode triple exponential smoothing atau metode Winters, di sini kami dapat untuk nilai error MAPI sebesar 2,39%, MAD sebesar 1.597, dan MSI sebesar 4,8 juta. Nah, dari keempat metode yang kami gunakan untuk penentuan forecasting yang paling akurat, di sini metode time series decomposition memiliki nilai error yang paling rendah, yaitu sebesar 1,95%, di mana untuk metode ini yang sangat akurat ya untuk memprediksi atau forecasting untuk sales penjualan di sepeda. Selanjutnya untuk aggregate planning, di sini menggunakan 4 strategi. Yang pertama menggunakan zero inventory plan, di mana dari perhitungan kami untuk total biaya dari strategi zero inventory plan adalah sebesar 207 miliar. Sedangkan untuk strategi constant work phase plan, di sini untuk total biaya yaitu 246 miliar.
Sedangkan untuk strategi overtime plus loss of sales, di sini untuk total biaya yang dibutuhkan sebesar 215 miliar. Dan untuk strategi yang terakhir, yaitu overtime and subcontract plan, di sini total biaya untuk strategi ini sebesar 184 miliar. Dari keempat strategi ini, strategi overtime dan subcontract plan merupakan strategi yang efektif, di mana untuk biayanya yang paling rendah dari keempat strategi ini. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Untuk Mas Jeremy, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Paulus. Akan saya lanjutkan. Materi yang berikutnya ialah Bill of Material. Jadi, apa itu Bill of Material di sini? Jadi, Bill of Material itu adalah daftar terstruktur yang mencakup semua bahan baku, komponen, subkomponen, dan rakitan yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk akhir. Jadi, BOM ini berfungsi sebagai cetak biru dalam proses manufaktur untuk memastikan bahwa setiap elemen yang dibutuhkan teridentifikasi dengan jelas, termasuk jumlah dan urutan perakitannya. Di sini dapat kita lihat terdapat 12 komponen. 12 komponen dalam proses assembly. Jadi penelitian ini dilakukan dengan 3 tahapan metode. Yang pertama ialah membuat assembly chart-nya, yang kedua ialah membuat product structure, yang ketiga membuat bill of material-nya. Oke, jadi assembly chart ini terdapat 12 komponen dalam proses assembly sebuah sepeda lava Mila bike. Yang pertama ada grip, lalu ada basket, ada brake, ada tire, ada rib, ada spokes, ada hub, ada pedals, ada chain strays, ada wheels, ada saddle, dan ada body. Lalu product structure. Jadi product structure ini adalah representasi visual dari semua komponen yang membentuk suatu produk. Jadi struktur ini mengilustrasikan bagaimana komponen-komponen individual, sub-assemblies, dan bahan baku saling terkait dan berkontribusi pada produk akhir. Jadi produk structure ini terbagi dari 6 level, mulai dari level 0 yang terdapat finish good atau assembly 4 sampai seterusnya. Yang ketiga atau langkah akhir ialah bill of material. Jadi daftar lengkap bahan baku komponen dan instruksi yang diperlukan untuk memproduksi, memperbaiki suatu produk atau jasa. Baik, berikutnya saya akan jelaskan tentang MPS-nya. Tolong next Mas Paulus. Baik, ini adalah MPS. MPS ini adalah rencana terperinci yang menetapkan jadwal produksi untuk produk akhir dalam periode waktu tertentu. MPS ini berfungsi sebagai penghubung antara perencanaan produksi agregat dan operasi manufaktur harian. Jadi di sini dapat kita lihat dari hasilnya, masalah utama adalah ada di perbedaan dari forecast dan number of order. Jadi forecast cenderung lebih tinggi daripada customer order. Contohnya misalkan di Januari 2022, forecastnya ada 43.573, number of ordernya 40.129. Jadi perbedaan ini cenderung menimbulkan risiko overstock dan peningkatan biaya penyimpanan. Lalu kita analisis berikutnya, yaitu dari project available balance-nya. Jadi project available balance-nya itu PSD-nya itu sebelumnya itu 500, dan di bulan berikutnya itu mengalami fluktuasi di bulan-bulan berikutnya. Dan available ATP-nya, available to promise-nya. Jadi dimulai dari 500 dan meningkat signifikan di bulan-bulan tertentu. Ini menunjukkan adanya stok tersedia untuk komitmen penjualan. Lalu dari master schedule sendiri, produksi ini direncanakan berdasarkan forecast. Jadi misalkan 48379 dari Januari, walaupun pesanan aktualnya itu lebih rendah. Ya, jadi dari penerapan MPS ini dalam produksi sepeda La Famiglia Bike memberikan berbagai manfaat yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Lalu MPS ini juga merencanakan produksi secara lebih terstruktur dengan mempertimbangkan permintaan pasar, pesanan pelanggan, dan ketersediaan bahan baku. Dan bahwa jadwal produksi sesuai dengan kapasitas pabrik dan kebutuhan pasar sehingga risiko overproduction atau underproduction dapat diminimalkan. Demikian dari saya, silakan dilanjutkan berikutnya dengan Mas Akbar. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk Master Requirement Planning atau MRP. MRP adalah sistem perencanaan kebutuhan material yang digunakan untuk mengelola dan merencanakan proses produksi. Setelah dilakukan proses MPS seperti yang sebelumnya, itu dilakukan proses selanjutnya yaitu MRP. Nah, MRP ini sendiri itu tuh mengacu kepada Master Production Scheduling. Nanti ketik di analisisnya itu berdasarkan level dari production yang sudah dibahas di sebelumnya. Dan berdasarkan hasil analisisnya, MRP telah berhasil merencanakan kebutuhan material untuk setiap komponen sepeda. Jadwal pemesanan, plan order release, telah ditentukan dengan mempertimbangkan lead time dan lot size setiap komponen. MRP juga membantu mengendalikan persediaan dengan menentukan jumlah pemesanan yang optimal, sehingga dapat menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Contoh, assembly 3 dan sub assembly 3 seperti yang ada di tabel di atas. Ini kedua komponen ini memiliki permintaan yang relatif stabil, sehingga pemesanan dapat dilakukan secara terjadwal dan baik. Dapat terlihat dari plan order receipt dan plan order release. Terima kasih. Selanjutnya.
Selanjutnya adalah load sizing metode part period balancing. Berdasarkan hasil perhitungan metode ini cenderung menghasilkan ukuran lot yang lebih besar dalam satu kali pemesanan dibandingkan metode lainnya. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa metode ini cocok diterapkan dalam lingkungan produksi yang dengan biaya setup yang tinggi dan permintaan yang relatif stabil. Sebagai contoh, dalam produksi sepeda La Familia Bike ini, jika biaya pemesanan per batch tinggi dan perusahaan ingin mengurangi gangguan produksi akibat frekuensi pemesanan yang terlalu sering, maka metode ini bisa menjadi solusi yang optimal. Selanjutnya dengan metode Silver Mill, ini menghasilkan ukuran lot yang lebih fleksibel dibandingkan dengan metode lainnya karena keputusan pemesanan dilakukan berdasarkan analisis biaya per unit di setiap periode secara independen. Nah, dalam konteks produksi sepeda La Familia Bike ini dapat diterapkan untuk komponen yang memiliki biaya penyimpanan yang rendah tetapi dengan biaya pemesanan yang bervariasi. Misalnya pada komponen sepeda, pedal atau rem yang mungkin memiliki harga fluktuatif tergantung dari pemasok atau tren pasar. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menyesuaikan jumlah pemesanan berdasarkan biaya paling rendah per unit dalam jangka pendeknya. Kemudian least unit cost method, metode ini menghasilkan ukuran lot yang lebih fleksibel dibandingkan metode lainnya karena keputusan pemesanan dilakukan berdasarkan analisis biaya per unit di setiap periode secara independen. Metode ini dapat diterapkan untuk komponen yang memiliki biaya penyimpanan yang rendah tetapi dalam biaya pemesanan yang bervariasi. Misalnya untuk pedal atau rem yang mungkin memiliki harga fluktuatif tergantung dari pemasok atau tren pasar itu sendiri. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menyesuaikan jumlah pemesanan berdasarkan biaya paling rendah per unit dalam jangka pendeknya. Kemudian ada metode Wagner-Wittin, di mana metode ini menghasilkan hasil yang paling optimal dalam hal minimasi total biaya penyimpanan dan biaya pemesanannya. Jika diterapkan dalam produksi sepedanya, metode ini akan memberikan hasil terbaik dalam perencanaan jangka panjang, terutama jika perusahaan memiliki data permintaan historis yang cukup lengkap untuk membuat proyeksi yang lebih akurat. Oke, selanjutnya adalah inventory control subject to non-demand and operation scheduling. Berikut adalah tabel dari Kanban. Hasil Kanban di atas menunjukkan jumlah kartu Kanban yang dibutuhkan untuk setiap komponen dalam proses produksi sepeda La Familia. Jumlah kartu ini bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing komponennya. Lalu, sistem Kanban ini dirancang untuk memastikan kelancaran aliran material dan menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok. Oke, next. Selanjutnya yaitu inventory operation scheduling dan sebelahnya itu Grand Chart Capabilities. Dalam operation scheduling, penjadwalan produksi harus mempertimbangkan waktu pemrosesan di berbagai mesinnya, seperti mesin latte, milling, drilling, dan CNC mesin. Nah, berdasarkan data tersebut, setiap komponen memiliki waktu pemrosesan yang berbeda-beda. Nah, untuk scheduling ini bertujuan untuk agar aktivitas produksi menjadi efisien dan efektif. Next. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, metode forecasting yang terbaik atau akurat yaitu pada metode time series decomposition. Yang kedua, metode overtime dan subkontrak memberikan keseimbangan terbaik antara biaya dan fleksibilitas. Yang ketiga, bill of material sepeda La Familia Bike merupakan daftar lengkap yang berisi informasi detail tentang setiap komponennya. Yang keempat, penerapan masa production schedule atau MPS dalam produksi sepeda La Familia Bike memberikan berbagai manfaat operasional yang sangat signifikan. Yang kelima, metode load sizing memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, tergantung pada keseimbangannya. Yang keenam, perusahaan perlu menyeimbangkan penjadwalan produksi, manajemen persediaan, dan kapasitas produksi agar memenuhi permintaan dengan efisien. Artinya itu saran untuk bagi kami, dengan kapasitas produksi yang hampir mencapai batas maksimum, La Familia harus mempertimbangkan untuk menambah kapasitas produksinya, baik melalui pembangunan pabrik yang baru atau perluasan pabrik. Yang kedua, untuk mengoptimalkan zero inventory planning, perusahaan perlu memperkuat kemampuan forecasting dengan teknologi analytik yang canggih. Terus yang ketiga, dengan kapasitas produksi yang hampir mencapai batas maksimum, perusahaan perlu mempertimbangkan untuk menambah kapasitas produksi. Yang keempat, sistem Kanban yang diterapkan perlu dievaluasi dan dioptimalkan secara berkala. Oke. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.